dari Bang Living ya, bisa membuktikan bahwasanya Tuhan itu ada gitu. Tuhan Yesus itu ada, bisa dibuktikan. Itu aja pertanyaannya. Coba dibuktikan Bang Living, kan tadi pertanyaannya ada Tuhan Yesus itu, kami sebagai Kristen bisa membuktikan Tuhan Yesus itu ada, dan kami Islam tidak bisa membuktikan. Allah itu bisa ada, itu tidak kita klaim, maaf. Tuhan Yesus itu ada, bisa dibuktikan. Tetapi kita Islam tidak bisa membuktikan Tuhan itu ada, tetapi hadis yang sahih, ayat yang tertulis Allahumma salli ala. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel ini. Di kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk sama-sama kita menyaksikan satu lagi video diskusi lintas iman yang pastinya seru, dan tentunya diskusi ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita dalam beragama. Ya, diskusi ini ada dua orang Kristen, yaitu saudara Mikana dan satu lagi temannya, dan yang dari pihak Islam ada seorang bapak yang bernama Bang Adnan. Mari teman-teman kita simak videonya yang ada berikut ini, dan silahkan disimak sampai selesai agar kita semua tidak gagal paham. Berikut videonya. Pertanyaannya tadi yang kita dengar dari Bang Living ya, bisa membuktikan bahwasanya Tuhan itu ada gitu. Tuhan Yesus itu ada, bisa dibuktikan. Itu aja pertanyaannya. Coba dibuktikan Bang Living, kan tadi pertanyaannya ada Tuhan Yesus itu, kami sebagai Kristen bisa membuktikan Tuhan Yesus itu ada, dan kami Islam tidak bisa membuktikan. Allah itu bisa ada, itu tidak kita klaim, maaf. Tuhan Yesus itu ada, bisa dibuktikan. Tetapi kita Islam tidak bisa membuktikan Tuhan itu ada, tetapi hadis yang sahih, ayat yang tertulis Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu yang kita percaya kepada ayat. Tapi tidak bisa percaya saja ya Pak. Percaya saja ya. Kita percaya, tapi tidak bisa membuktikan ya Pak. Tidak bisa, karena itu adalah yang namanya alam nyata dan alam fana. Bapak sudah akui, keren Pak. Iya, saya hormati itu. Tetapi sekarang, sekarang saya coba jawab, buktikan. Iya, buktikan. saya jawab. Oke ya. Kalau kami Pak, dalam Lukas 2 ayat 11 ya Pak, saya jawab ya. Lukas 2 ayat 11 ya. Teman-teman, dengarkan. Malaikat turun dari sorga, ya. Malaikat turun dari sorga dan berkata kepada gembala-gembala di Efrata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi Tuhan kami itu Pak datang ke dunia ini, real, disaksikan oleh banyak orang, dilihat oleh gembala-gembala di Efrata, dan yang memvalidasi itu Pak adalah malaikat yang turun dari sorga. Dan di ayat 13-nya, malaikat itu bersama dengan sejumlah besar bala tentara sorga memuji Tuhan yang lahir itu Pak. Pak, dalam agama Islam, apakah malaikat bisa berbohong? Ya, tidak bisa, tetapi ya. Tidak bisa. Keren ya, saudaraku. Itu kami Kristen, Pak. Jadi Tuhan kami itu pernah datang ke dunia ini, Pak, dan dilihat oleh banyak orang. Bahkan Tuhan kami itu, Pak, mati di atas kayu salib. Apakah dilihat oleh banyak orang. Dan yang lebih dahsyat, Pak, sebentar. Dan yang lebih dahsyat, Tuhan Yesus kami itu, Pak, bangkit pada hari yang ketiga. Kapan naik surga? Dan disaksikan oleh banyak orang. Kapan naik surga Tuhan Yesus itu? Kapan naik surga? Pada dalam Markus 16. Pada hari berapa, tanggal berapa Tuhan Yesus itu naik ke surga? Oke, dengarkan ya Pak. Di dalam Alkitab kami Pak, ya, tidak dijelaskan hari apa. Dengar. Dengar dulu, brother. Kami tidak bisa bertakiyah Pak, nggak boleh. Ada tertulis dalam firman Tuhan, kami kasih tahu. Nah, sekarang buktikan dulu. Dengar, brother. Dengar dulu. Boleh gitu berarti. Iya. Dengan saya dulu. Saya tanya nanti agamamu, agama saya jawab agamamu gitu. Agama saya Islam. Saya Islam. Dan saya tidak. Makanya saya tanyakan nanti Quran. Saya tanyakan nanti Quran samamu ya. Boleh. Keren gitu, brother. Dalam Markus 16 dikisahkan bahwa Tuhan Yesus itu terangkat ke surga, naik ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya, disaksikan oleh orang banyak, teman-teman. Bukan hanya klaim. Kalau boleh saya tanya Pak, ya Pak, pada saat Nabi Muhammad berkata Pak, dia ya terangkat naik ke surga Pak, dalam peristiwa apa Pak? Peristiwa apa Nabi Muhammad terangkat ke surga Pak? Isra Mi'raj. Oke, dengar ya teman-teman. Isra Mi'raj. Oke, sebentar. Pak, sebentar Pak ya, saya belum nanya nih Pak. Santai dulu, tenang dulu Pak, tenang. Iya, tenang Pak, tenang. Tarik napas dulu Pak, tarik napas ya. Oke Pak, terangkat Nabi Muhammad itu Pak naik ke surga dalam peristiwa Isra Mi'raj. Siapa saksi Nabi Muhammad naik ke surga Pak? Apakah disaksikan orang? Apakah ada saksinya? Saya nggak minta banyak-banyak Pak. Satu aja saksinya siapa? Silahkan Pak Dibuka mic-nya Pak, dibuka mic-nya Pak.
Siapa saksinya Pak Nabi Muhammad terangkat ke surga dalam peristiwa Isra Mi'raj? Apakah Nabi Muhammad Pak klaim sendiri aku sudah pergi ke surga baru turun lagi, tapi tidak ada saksinya? Siapa saksinya Pak? Pak dibuka mikrofonnya Bang. Siapa yang melihat Muhammad Isra Mi'raj? Iya. Itu malaikat wahyu kalam. Wahyu adalah malaikat yang membuat Nabi Muhammad itu naik ke surga. Kepada siapa malaikat berbicara Pak? Ya pada ruh. Ruh siapa Pak? Ruh siapa? Ruh itu adalah nur. Oh, Nur Muhammad. Yang saya tanya saksi Pak Saksi itu malaikat. Saksi itu malaikat. Kalau saksi itu adalah, bentar dulu Bang. Abang harus pahami saksi itu siapa? Saksi mata. Berarti sama-sama. Malaikat itu adalah saksi. Itu adalah saksi mata itu ada juga manusia yang mengkonfirmasi bahwa Muhammad itu dilihat betul-betul naik ke surga Isra Mi'raj dan pulang kembali ke bumi. Itu dalilnya ada di dalam. Siapa? Bukan di zaman itu saksi mata yang melihat langsung bahwa memang Muhammad Isra Mi'raj. Tidak ada yang bisa klaim. Baru turun lagi. Tidak ada saksinya Pak? Siapa yang menyaksikan? Dengar dulu. Tidak ada yang bisa menyaksikan karena kita itu. Tidak ada yang bisa teman-teman dengarkan. Tetapi itu dengar ya. Tidak ada. Artinya Nabi Muhammad Pak mengklaim sendiri berarti ya Pak? Aku sudah naik ke surga. Bukan, tetapi itu ada hadis. Ada hadis namanya Pak? Di mana Pak? Itu ada ayat Al-Isra. Hadis Pak. Hadis bersumber dari siapa Pak? Ya, itu yang namanya yang diklaim wahyu tadi. Hadis itu dari. Saya tanya Pak, hadis ucapan siapa hadis Pak? Ya, ucapan Nabi Rasul. Muhammad, kan? Ucapan Rasul. Artinya Nabi Muhammad mengucapkan sendiri. Tetapi kan ada saksi. Itulah saksi tadi. Siapa saksinya? Saksi itu kan adalah hamba-hambanya. Umatku. Siapa Pak? Ya umatku. Iya, umatku. Bapak juga umatnya Nabi Muhammad. Ya, termasuk Bapak saya. menyaksikan? Termasuk saya menyaksikan? Nabi Muhammad pergi. Menyaksikan. Oh, jadi Abang waktu itu sudah ada. Sudah. Waktu itu Abang sudah lahir. Sebelum ada alam ini sudah ada saya. Sudah. Keren. Teman-teman. Ini namanya brother. Bukan dengarkan gitu. ya. Saudara-saudaraku, inilah Bapak Adnan, inilah namanya. Ini pembohong yang profesional ini. Ya. Iya, Abang Adnan ini sudah ada di abad ke-7. Ada. Sudah ada ya. Sudah lahir abad ke-7. Dia menyaksikan. Silakan buka mikrofonnya Bang. Iya. Di mana tertulis Bang? Buka mikrofon. Bang, di hadis mana tertulis bahwa Abang menyaksikan Nabi Muhammad terangkat ke surga Bang? Ada ini. Tertulis di mana? Di hadis mana Bang? Di hadis mana? Keren juga Abang Adnan ini. Berarti umur Abang udah berapa? Umur Abang udah berapa dong? Di abad ke-7 Abang sudah ada. Dengar dulu. Saya lahir ke dunia ini sudah tertulis. Tertulis. Dan itu tidak ada dalil Bang, dan itu tidak ada hadis. Saya nggak minta itu Bang. Yang saya minta di mana dalilnya Bang? Di Quran atau di hadis? Tidak ada, bahwa saya. Abang menyaksikan Adnan Ade Batam menyaksikan Nabi Muhammad terangkat ke surga dalam peristiwa Isra Mi'raj. Itu adalah hakul yakin saya. Karena itu Nabi yang paling saya agung-agungkan. Karena Bang, yang jujur aja lah Bang. Masa Abang sudah lahir abad ke-7? Sudah ada abad ke-7 waktu Muhammad Isra Mi'raj. Terus bagaimana dong? Makanya bukan gitu pemahamannya, dengar dulu. Terus Abang mengatakan bahwa Abang itu sudah ada. Kepribadian saya sebagai umat. Kepribadianmu? Iya Bang. Iya, kepribadian saya itu hak saya. Bentar. Oke, sebentar. Iya. Artinya Abang bertakiyah ya Bang? Dengar dulu. Artinya Abang bertakiyah ya, betul? Ya, oke, dengar dulu. Saya sebagai umat Islam tetap yang percaya kalau Rasul itu adalah pada hari ini, hari Senin. Itu adalah hari kebesarannya Rasul. Saya tetap percaya. Walaupun saya tidak ada saksi. Suara anjing, suara gugupnya Toliping. Bentar dulu. Bang Adnan, bentar dulu. Itu kepribadian saya. Kamu disebut pribadi manusia karena memiliki berapa unsur? Tubuh, jiwa, dan roh kan? Kita disebut pribadi. Bentar dulu. Kita disebut pribadi karena memiliki 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Maka kita pribadi, person, manusia. Nah, di antara 3 unsur ini, berarti kamu waktu itu sudah ada ya? Karena kan kamu disebut tadi ya. Itu kepribadian saya. Berarti pribadimu, tubuh, jiwa, dan roh itu sudah ada di abad ke-7. Menyaksikan Muhammad Isra Mi'raj. Itu bicara tidak logis. Saya yang saya bicara. Berarti kamu yang tidak logis. Tadi kamu mengatakan itu kepribadian saya yang menyaksikan. Iya, saya. Sementara Abang ada di zaman ini, di angkatan ini. Bukan gitu pemahamannya. Terus, karena ini ketauhidan saya. Apamu yang ada? Ketauhidan saya. Apa itu ketauhidanmu? Saya tauhid meyakinkan bahwa Allah itu ada dan Allah itu tidak ditiadakan. Bukan tauhid dirimu. Abang kan mengatakan Abang yang menyaksikan Muhammad itu Isra Mi'raj. Itu kepribadian saya. Muhammad itu Isra Mi'raj di abad berapa?
Tidak menyeluruh, itu kepribadian saya karena saya mau pelajari itu semua dengan ruh, dengan hati, dengan kesucian hati saya. Jadi jangan dibalik-balik ayat, tidak ada ayat. Saya nggak balik-balik ayat, cuman kita mempertanyakan siapa saksi Muhammad Isra Mi'raj. Abang mengatakan saya juga menyaksikan saksi mata. Ada itu. Berarti abang sudah ada di abad ke-7, di abad ke-6 sudah ada. Dengar dulu. Wa qul ja'al haq wa dhaqal batil innal batil. Itu yang menyaksikan saya yakin. Itu yang yakin saya. Karena ayat Al-Isra, ayat Al-Anbiya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Pak, jangan Bapak bertakia dari tadi. Yang saya tanya ayatnya di mana, Pak? Siapa saksinya? Oh, Bapak asik takia-takia aja. Iya. Kok hebat kali dia yang menyaksikan nabinya itu yang Isra Mi'raj, dia sudah ada katanya kepribadiannya di abad ke-6 atau ke-7 itu. Karena nggak nyambung si Adnan ini loh. Mikana, nggak bisa dia tunjukkan siapa saksinya. Akhirnya diri sendiri dimajukannya. Aku saksinya gitu. Kalau begitu, kalau kamu sudah ada, bentar dulu, buka dulu Anda, bentar dulu, jawab dulu bertanya. Saya bingung loh, saya bingung betul nih. Kalau abang ade Andan itu sudah ada di abad ke-6, berarti yang lebih panjang umurnya antara kalian berdua, abang atau nabimu, Bang? Saya ingin bertanya. Jangan begitu pertanyaannya, tidak boleh. Tidak boleh. Oh, tidak boleh. Tidak boleh. Karena abang mengatakan di abad itu sudah ada yang menyaksikan nabinya Isra Mi'raj. Ada ayat Isra Mi'raj itu adalah ayat wa qul ja'al haq wa dhaqal batil innal batila kana zahuqa. Itu ayat yang dia naik ke bumi, ke langit ingin membuktikan bahwasanya kekuasaannya. Ingin membuktikan kekuasaannya. Oke, Pak. Yang saya tanya, Pak, siapa saksinya Nabi Muhammad terangkat ke surga? Saya sendiri dengan ruh saya itu tidak bisa diklaim. Dengar ya teman-teman, saya sendiri katanya. Di mana tertulis, Pak, bahwa Adnan Ade Batam menyaksikan Nabi Muhammad terangkat ke surga. Illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu saya yakin. Iya. Apalagi yang bertanyakan lagi ya? Apa yang bertanyakan lagi? Saya meyakinkan dituliskan syahadat. Pak, di situ dituliskan Bapak saksinya Muhammad naik ke Itulah aku bersaksi bahwa Tuhan itu adalah Nabi Muhammad. Allah saja berselawat kepada Rasulullah. Makanya aku naik saksi. Abang tahu nggak saksi itu? Saksi mata itu yang melihat langsung peristiwa atau kejadian itu. Oke. Saksi itu waktu kami sholat ada yang namanya asyhadu an la ilaha illallah. Saksinya Pak. Itu saksi. Pak, itu namanya Bapak. Kalau itu Pak Adnan. Oke, saya pamit. Tidak ada bisa yang iya. Ya udah lebih bagus abang turun aja, Bang. Karena ini saksi. Terima kasih. Belajar lagi dalam syahadat ada bersaksi bahwa itu adalah Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kami bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ada di asyhadu anna ilaha illallah. Yang ditanya saksi mata. Entah kemana-mana jawaban sampai dia mengatakan bahwa dia sudah ada di zaman itu. Udahlah Bang, udah cukup. Terima kasih Bang, terima kasih. Enggak level. Apanya enggak level? Enggak level sama agama Nasrani. Agama enggak level. Saya agama bentar dulu, Bang. Iya, level. Iya. Dan ingat Bang, kami bukan Nasrani, Bang. Apa juga Kristen? Iya, kami Kristen bukan Nasrani. Kalau Kristen minta maaf, jangan pakai jilbab, boleh enggak? Minta maaf. Ada firman Tuhan tertulis di 1 Korintus 11 ayat 1 sampai 16 bahwa seorang perempuan yang beribadah harus memakai kerudung. Nah, di sini saya beribadah. Ya, boleh. Memberitakan Injil itu beribadah dalam iman Kristen, Bang. Nah, sebelum agamamu muncul di abad ke-7, Tuhan Yesus sudah memberitakan seorang perempuan memakai kerudung kalau beribadah atau berdoa, Bang. Tolong dibuka saja. Jangan terlalu menyolokkan kami sebagai orang muslim. Saya minta maaf kalau memang bukan muslim, jangan dipakailah itu jilbab karena memang masa abad keberapa itu saya tidak paham. Yang sekarang saya paham yang pakai yang begini, Bang, bentar dulu, Bang. Abang ketika nggak bisa menjawab langsung mengatur saya nggak boleh pakai kerudung lah. Itu namanya Abang sudah melanggar HAM. Yang pertama Abang melanggar HAM. Yang kedua Abang sudah mengurusi orang Kristen ketika beribadah. Yang ketiga, sebelum agamamu muncul di abad ke-7, Kristen sudah terlebih dahulu mendapatkan perintah dari Tuhan Yesus bahwa seorang perempuan melanggar HAM-nya apa? Melanggar HAM saya apa? Disuruh memakai kerudung ketika beribadah. Nah, di sini saya memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu adalah ibadah dalam iman Kristen. Melanggar HAM, hak asasi manusia. Karena kerudung itu bukan milik satu agama, ngerti nggak? Buka mikrofonnya. Di Islam itu kan semua tidak akan nampak rambut, tapi ini kan nampak rambut. Itu aja saya yang mau saya kasih koreksi. Tapi kalau memang itu hak pribadi Anda sendiri, itu tidak ada bisa saya. Iya, karena Kristen itu pakai kerudung seperti ini juga boleh, menutupi semua kepala juga boleh, pakai cadar juga boleh, tergantung
kenyamanan kita masing-masing gitu. Jadi ada ayatnya kalau Kristen itu memakai kerudung. Oke, ada ya. 1 Korintus 11 ayat 1 sampai 16. Oke, oh itu. Oke, boleh. Iya. Iya, Bang. Jadi, kalau Abang bilang menghormati, saling menghormati, maka Abang juga harus menghormati saya sebagai perempuan Kristen yang memakai kerudung. Ya, itu namanya saling menghormati, Bang. Tolong ini saja, ini dari hati saya. Tolong dipakai sebaik mungkin atau enggak dibuka saja biar tidak terlalu Bang, orang awam sebelum ini Abang banyak. mengurusi itu, Bang. Sebelum Bukan. Abang mengurusi itu, cari dulu saksinya, Bang. Siapa Nabi Muhammad terangkat ke langit, Bang? Saksinya. Itulah Abang boleh naik syahadat. lagi. Saya bersyahadat tadi adalah saksi bahwasanya Nabi Berarti Muhammad itu amini adalah saja ya, Bang. Allah. Amin. Amin ya, Bang. Berarti Abang kaum amini saja, betul? Bukan begitu, bukan kaum itu saja. Jangan seperti itu, Pak. Kita bicara masalah agama, Ya. Pak. Jadi jangan Makanya- sampai berpecah belah. Tetapi jangan bicara itu, saya tidak suka. Tetapi saya Ya, tetap makanya, Pak. ada di dalam Jangan syahadat Bapak kami. bertakiyah. Ya betul. Tetapi ada di Iya. dalam syahadat kami saksikannya Siapa itu adalah saksinya, Pak? Itu Nabi adalah Muhammad syahadat. terangkat ke langit. Yang saya tanya, itulah Pak. syahadat. Kalau Syahadat tidak kami. ada, bilang tidak ada, Pak. Bukan Kalau tidak ada, bilang ada. Siapa Nabi- saksinya? Itulah asyhadu an la ilaha illallah. Udahlah, itu kayaknya nggak bisa dia jawab. Kita turun ke derajat. Terima kasih, Bang Ade ya. Terima kasih. Tidak bisa dijawab. Salam sehat selalu, salam toleransi. God bless you. Cocok dengan ayat, sesuai dengan apa yang kita bicarakan, bukan tidak bisa. Iya. Tapi Iya, keyakinan iya. saya itu bahwa Iya, Bang. Allah itu Terima kasih, Bang. tetap Terima kasih. berselawat God kepada bless. Rasul. Iya, Bang. Mohon maaf, Bang, saya turunkan dulu, Bang ya. Menang. Ya, Adnan menang. Ya, terima kasih, Abang. Terima kasih, Abang. 300, Bang Adnan menang. God bless you, Abangku. Bukan. Ya, teman-teman sekalian, itulah dia videonya diskusi seru Islam dan Kristen ya. Tentu kita sudah mendengar dan menyaksikan jawaban dari pihak Kristen tadi ya, ketika ditantang oleh Bapak Islam tadi supaya membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu ada. Dan ternyata banyak ayatnya, teman-teman ya. Di dalam Matius 1 ayat 21 dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Teman-teman, saat Maria dan Yusuf masih menyelesaikan daftar tamu mereka dan memilih kue pernikahan, Maria mengejutkan Yusuf dengan kabar yang tidak diharapkan. Ia sang perawan hamil. Berasumsi dia tidak setia seperti yang dipikirkan oleh orang yang logis, Yusuf bersiap-siap membatalkan pertunangan mereka. Namun ketika ia masih mempertimbangkan strateginya, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam mimpi, beritahunya untuk tidak takut mengambil Maria sebagai istrinya, karena anak dalam kandungannya berasal dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Matius 1 ayat 21. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita ditanya atau ditantang oleh tetangga sebelah untuk membuktikan Yesus itu ada atau tidak, ya banyak ayatnya teman-teman ya. Tapi kalau mereka ditanya seperti tadi, siapa saksinya Muhammad naik ke surga, ya tidak bisa menjawab mereka ya. Ya teman-teman sekalian, demikian video diskusi dan firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Semoga dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.